Halo para sekte yang tersesat, kembali lagi di sini bersama Babang Don Cuan. Kali ini tentunya kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Fable. Film yang menceritakan seorang pembunuh legendaris yang diminta untuk bertobat tidak membunuh lagi oleh bosnya supaya dia bisa menjalani hidup yang normal layaknya manusia. Akankah ia mampu menghadapi ujian dari bosnya tersebut? Dikarenakan besok saya harus interview bersama Elon Musk, yuk gak usah banyak sabda lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, and no is no bar, dan inilah The Fable. Film dimulai dengan adegan pertemuan antara sindikat mafia internasional. Awalnya pertemuan itu berjalan dengan lancar-lancar saja, tapi tiba-tiba muncul seorang pria bertopeng yang dengan sekejap mata membantai satu persatu seluruh anggota mafia itu di sana. Pria itu sangat mahir menggunakan pistol, semua bidikannya selalu tepat sasaran dan sekali headshot. Ternyata salah satu dari korban sengaja merekam kejadian itu menggunakan handphone. Sayangnya korban berhasil dilumpuhkan dan handphone iPhone 15 Pro Max minus kaca retaknya pun terlempar dan tetap merekam aksi pria tersebut. Usut punya usut, pria ini ternyata adalah seorang pembunuh legendaris di Jepang dengan julukannya sebagai The Fable. Diketahui seorang Fable mampu membunuh musuh maksimal dalam waktu 6 detik saja. Jadi tak heran, pria ini yang sanggup membantai semua anggota mafia tersebut dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Setelah berhasil membuat chaos semua mafia yang ada di sana, seketika itu ia dijemput oleh rekannya untuk segera kembali ke markas. Di sana The Fable dan rekannya bertemu dengan bos mereka. Si bos mengatakan bahwa mereka berdua harus mengambil cuti untuk hidup layaknya manusia normal, serta memberi tantangan kepada mereka untuk tidak melakukan satupun pembunuhan. Jika melanggar, si bos akan menghabisi mereka berdua. Bukan itu saja, si bos juga sudah menyiapkan tempat tinggal di Osaka dengan identitas palsu. Mereka memiliki nama baru, The Fable tadi, sebagai Sato dan juga temannya bernama Yoko, dan mereka akan berpura-pura menjadi saudara. Si bos memberikan hadiah burung beo sebagai peliharaan untuk Sato. Sementara itu, di tempat pembunuhan sebelumnya, terlihat dua orang pemuda yang sedang mencari tahu kejadian yang ada di sana. Mereka adalah seorang pembunuh profesional. Dengan melihat mayat korban saja, mereka bisa menyimpulkan bahwa pelaku bukanlah pembunuh amatiran. Salah satu dari mereka meyakini bahwa pelaku dari insiden ini adalah sang pembunuh legendaris, yaitu The Fable. Demi bisa mengalahkan pembunuh legendaris itu, mereka berencana untuk memburunya. Keesokan harinya, Sato bersiap untuk pergi ke Osaka. Sesuai dengan perintah bosnya, dia dilarang untuk membawa pistol kecuali pistol tanpa peluru. Scene sekarang berpindah di sebuah perusahaan yang dikelola oleh kelompok mafia Yakuza. Ketua mafia yang bernama Ebihara melapor pada pimpinannya mengenai kedatangan seorang pembunuh legendaris yang bernama Fable. Ternyata mereka memiliki koneksi dengan bos Sato dan mereka diminta untuk mengurusnya selama 1 tahun di Osaka. Akan tetapi pemimpin mafia itu meragukan akan hal itu, dikarenakan salah satu mantan anggota mereka yang sebelumnya sering membuat onar akan segera bebas dari penjara. Anggota tersebut bernama Kojima. Kojima mendekam di penjara selama 8 tahun akibat membunuh mantan pacarnya yang ketahuan aselose jos dengan pria lain. Memang betina ini. Dan benar saja, begitu keluar dari penjara, Kojima langsung mampir ke rumah salah satu inspektur polisi yang bernama Kajama. Ternyata selama 8 tahun tersebut, Kojima menaruh dendam pada inspektur tersebut. Sementara itu, kedua pembunuh profesional yang kemarin mengacak-acak sebuah kantor jurnalis yang meliput berita tentang pembantaian yang dilakukan oleh The Fable. Di sini mereka menemukan sebuah rekaman dari tempat kejadian. Kembali lagi ke Sato. Tak lama kemudian Sato telah tiba di Osaka. Ebihara dan pemimpinnya sengaja menemui mereka berdua untuk melihat kemampuannya. Mereka bertanya dalam situasi seperti ini, bagaimanakah cara Sato membunuh mereka berdua dan meloloskan diri dari markas Yakuza. Tanpa diduga, ternyata Sato mengetahui bahwa Ebihara telah menyembunyikan sebuah pistol di balik jasnya.
Setelah itu, Sato menceritakan rencananya dengan menghabisi kedua petinggi tersebut. Setelah itu, dia akan membunuh semua anggota Yakuza yang berada di dalam markas. Mendengar hal itu, Ebihara percaya dan yakin kalau kemampuan mereka berdua memang bukan kaleng-kaleng. Saat malam harinya, Ebihara sengaja mengirimi dua preman ke rumah Sato untuk membuktikan bahwa Sato memang ingin hidup normal. Terbukti ternyata Sato tidak melakukan perlawanan sama sekali, tapi hanya dengan bertahan saja, Sato sanggup membuat jari preman tersebut patah. Setelah kejadian itu, seorang gadis bernama Misaki mengambil dan memberikan sapu tangan miliknya. Ternyata Sato menolak sapu tangan tersebut. Hari-hari berikutnya, Sato menjalani hidup layaknya seorang manusia normal. Ternyata di balik sifat kejamnya, Sato memiliki sifat yang konyol. Ia selalu menonton acara komedi gak jelas dan aneh, suka melamun dengan keadaan bugil, dan juga berteriak kepanasan saat memakan makanan yang panas. Sementara itu, di tempat lain, Sanugawa terlihat gelisah saat mendengar kabar bahwa Kojima yang sekarang sudah bebas dari penjara. Ia berencana untuk menghabisi Kojima dan juga Ebihara sekaligus. Rupanya Ebihara sudah menganggap Kojima sebagai adiknya sendiri. Kojima juga satu-satunya orang yang memiliki jabatan setingkat dengan Sunagawa. Bersamaan juga, Ebihara mengajak Sato pergi menuju sebuah gedung kosong. Ebihara juga menyuruh Sato untuk membunuh seorang kriminal mantan pegulat, namun Sato tetap berpegang teguh dengan pesan bosnya untuk tidak melakukan pembunuhan. Ternyata di sana Ebihara hanya ingin menguji Sato. Setelah kejadian itu, Ebihara mulai mempercayai Sato. Ebihara menyuruh Sato untuk mencari pekerjaan dalam waktu 1 tahun ke depan. Sejak itu juga, Sato melamar berbagai perusahaan dan toko-toko yang ada di kota tersebut. Namun semua toko ataupun perusahaan yang ia lamar menolaknya. Ternyata CV ditulis oleh Sato isinya yang gak jelas dan tidak membuat mereka menjadi tertarik. Saat di perjalanan, Sato kembali bertemu dengan Misaki. Akhirnya Misaki mengajak Sato untuk pergi ke tempat kerjanya di sebuah kantor desain. Di sana Sato diterima kerja sebagai pengantar pesanan yang sudah ready. Bosnya yang bernama Takoda mengadakan pesta perayaan untuk Sato yang mulai bergabung di perusahaannya. Sesaat kemudian, saat Sato sampai di rumahnya, Sato mengambil sebuah pisau yang membuat dia mengingat masa lalunya kembali. Dahulunya pada saat ia dilatih untuk bertahan di hutan selama 1 bulan, Sato merupakan anak buah kesayangan yang telah dibesarkan oleh bosnya, di mana dia dilatih agar tidak mengedepankan perasaan saat membunuh, sehingga dalam setiap misinya dalam membunuh, dia tidak pernah gagal sekalipun. Maka dari itu, Sato menjadi seorang Pebble, sang pembunuh legendaris. Tiba-tiba saja ingatan masa lalunya terhenti dan Misaki meneleponnya untuk meminta izin menginap di rumah Yoko karena dia kehilangan kunci rumahnya. Setelah itu, Sato pergi ke rumah Ebihara, tapi di sana ia justru bertemu dengan Kojima. Saat mengamati Sato, Kojima yakin jika Sato orang yang berbahaya dan ternyata dugaannya itu benar. Sato berada di pihak Ebihara, mengetahui itu Kojima langsung memanggil kakaknya. Setelah ditunggu-tunggu kakaknya tidak juga muncul, Kojima pun memutuskan untuk menyusulnya dan tidak disangka Ebihara telah terkapar di dalam WC. Beruntung saja Ebihara masih selamat dari serangan jantung. Kojima bercerita pada kakaknya bahwa dia berniat menjadi pembuat film Ehoi Ehoi. Ebihara yang mendengarnya langsung marah. Dia mengingatkan bahwa bisnis video Ehoi Ehoi ilegal, sangat dilarang. Ebihara berjanji akan memberikan pekerjaan yang lebih layak setelah ia sembuh. Ia pun juga diminta untuk bersumpah untuk menghilangkan niatnya tersebut. Pada siang harinya, terlihat Misaki yang kehabisan ide untuk membuat desain. Ia yang sudah putus asa pun meminta Sato untuk membantunya. Tak disangkanya Takoda menyukai desain dari Sato. Pada hari berikutnya saat di tengah malam, tiba-tiba Misaki dihadang oleh Kojima. Ia dipaksa untuk bergabung ke dalam bisnis Ehoi Ehoi miliknya dan memaksa Misaki untuk melakukan selebeo-selebeo dengan kakek Sugiono di filmnya nanti. Tentunya Misaki sangat bersemangat mendengar ajakan itu. Siapa juga yang tidak mau dengan kakek Sugiono Kun, sang veteran tembak dalam legendaris itu. Tapi enggak guys, ini hanya bercanda. Misaki tentunya langsung menolak, karena dirinya sudah tak ingin lagi berkecimpung di dunia itu. Ternyata diketahui juga Misaki dulunya adalah seorang atlet video geboy mujair yang bernama panggung Miki Kawakura.
Tentu perbuatan Kojima ini berarti dia telah melanggar sumpahnya kepada Ebihara. Karena paksaan dari Kojima dan ia juga menghajar Takoda sehingga masuk rumah sakit. Tidak hanya itu saja, Kojima bahkan juga meneror Misaki dengan mengirim foto ibunya dan mengancam akan menghabisi ibunya juga. Misaki yang sudah terpojok mau tidak mau akhirnya menuruti permintaan Kojima untuk dipreteli sama kakek Sugiono nantinya. Saat di tempat kerja, Misaki kini terlihat aneh. Dia yang biasanya selalu bersemangat dan tersenyum, kini selalu murung. Misaki kemudian mentraktir Sato yang telah membantunya. Sejak saat itu mereka berdua menjadi semakin dekat. Dia juga merasa nyaman dengan Sato yang ternyata seseorang yang hangat dan merupakan anak senja yang suka dengan alam. Saat dalam perjalanan pulang, Sato menyadari Misaki sedang murung dan mencoba menghiburnya. Sato juga berjanji akan membuatkan gambar untuk Misaki hanya dalam waktu 5 hari saja. Mendengar itu, Misaki langsung tersenyum. Saat pulang, ternyata Misaki tidak pulang ke rumahnya. Ia datang ke rumah Kojima untuk test drive. Tapi saat baru mau menyentuhnya, tiba-tiba ada yang memencet bel rumah Kojima. Sementara itu, Ebihara telah kabur dari rumah sakit untuk menemui Sato karena dia mendapat informasi tentang Kojima yang telah melanggar sumpahnya. Ebihara meminta bantuan Sato untuk mencegah Kojima. Sebagai imbalannya, Ebihara akan memberikan mobil kesayangan miliknya kalau ia menyelesaikan misi tersebut. Tanpa pikir panjang, Sato langsung menerima tawaran itu. Saat sampai di rumah Kojima, ia tidak menemukan siapapun di sana. Sato yang merupakan pembunuh bayaran profesional dan sangat berpengalaman dengan mudah mengetahui apa saja yang baru saja terjadi di sana. Dari penyelidikannya, dia yakin bahwa Kojima dan Misaki telah diculik oleh 2 orang yang sedang memburunya. Sekarang Kojima diancam akan dibunuh oleh Sunagawa. Tapi tidak disangkanya, Kojima tidak takut sama sekali. Dia justru mengancam balik bahwa Sunagawa dan semua orang yang ada di sana akan dibunuh oleh sang kakak dengan sangat mudah. Sementara itu, Ebihara yang sudah tidur di ranjang rumah sakit dikejutkan lagi oleh bosnya Sato yang berdiri di sampingnya. Bos Sato memperingatkannya untuk menjaga Sato agar tidak membunuh lagi dan bisa hidup dengan tenang seperti manusia biasa. Jika gagal, maka bos Sato akan membunuh Ebihara dan Sato sekaligus. Di tempat lain, Sato terlihat bingung untuk menyusun rencana karena dia harus menyelamatkan Misaki, tapi ia juga harus menepati janjinya untuk tidak membunuh yang tentu saja akan sangat menyulitkan dirinya. Untung saja ia tidak pernah kehabisan ide. Ia membuat peluru tanpa daya ledak yang jika ditembakkan tidak akan membuat tewas targetnya. Hari pun berganti, Sato akhirnya mulai beraksi menuju ke tempat Kojima dan Misaki disekap. Melalui CCTV, rupanya kedua pemburu Pebble menyadari kehadiran dia. Tapi dengan cerdiknya, Sato berhasil menghancurkan CCTV satu persatu. Sato juga berhasil menemukan Misaki. Ia bergegas menolongnya lalu menyuruhnya bersembunyi di bawah tangga. Ia diminta untuk tetap di situ sampai Sato kembali. Sekarang Sato sedang mengintip kondisi Kojima. Tapi sialnya, dia malah ketahuan dan seketika saja ia langsung ditembaki oleh puluhan orang yang ada di sana. Kojima berhasil diselamatkan oleh Sato. Sunagawa yang kaget melihat aksi Sato langsung mengarahkan semua anak buahnya untuk menangkap Sato. Di tengah usaha Sato untuk menyelamatkan mereka berdua, Misaki malah ngeyel. Ia pergi sendiri untuk mencari jalan keluar. Sato yang sebenarnya tinggal menjemput si Misaki saja, kini harus mencarinya dulu. Dan sialnya lagi, Kojima secara tak sengaja malah menjatuhkan sebuah besi dan meminta maaf yang membuat para musuh mengetahui keberadaan mereka lalu mengejar mereka berdua. Susahnya lagi, Sato tidak boleh membunuh satu orang pun yang ada di sana. Salah satu pemburu Pebble sekarang berhasil menyudutkan Misaki. Tapi secara tak disangkanya, Misaki malah melompat ke bangunan yang ada di sebelahnya. Sato yang melihatnya berusaha untuk menolong. Tapi tiba-tiba, pemburu Pebble satunya langsung menyerangnya. Adu tembak antara mereka berdua pun tak dapat terelakkan. Sedangkan Misaki sekarang terjatuh dari bangunan itu. Untungnya Sato berhasil menangkapnya meskipun ia jadi tak sadarkan diri.
Singkat cerita, mereka berhasil selamat. Saat pulang pun anak buah Ebihara menggantikan Sato untuk mengantar Misaki pulang. Hal ini dilakukan agar identitasnya sebagai Pebble terlindungi. Misaki kemudian pergi ke rumah Yoko. Di sana Sato langsung memberikan gambar yang telah ia janjikan sebelumnya. Ia yang mengetahui masih ada orang yang baik dan juga peduli padanya di situasi yang ia alami saat ini membuat Misaki menangis bahagia. Setelah itu, Sato menemui Kojima. Kojima meminta maaf pada kakaknya karena ia telah melanggar perjanjian yang sebelumnya ia buat. Sebagai permintaan maafnya, ia rela untuk mengakhiri hidupnya di tangan Ebihara, kakaknya sendiri. Sementara itu, kedua pemburu Pebble dengan mudahnya dibunuh oleh bos Sato. Rekaman Pebble yang selalu ada di mereka akhirnya diambil oleh bosnya. Foto tewasnya Kojima kemudian juga dikirimkan oleh Ebihara ke pihak musuh sebagai tanda permintaan maaf. Sekarang beberapa waktu telah berlalu. Kini terlihat Sato yang telah hidup dengan tenang dan damai, dan film pun tamat. Film ini mengajari kita bahwa manusia bisa berubah. Buktinya kalian gak mudah terus kan, ujungnya berubah juga jadi tua. Saya Don Cuan dan segenap kru dari No Is Nobar menghaturkan nuhun kepada para penonton setia channel kita. Walaupun masih sedikit penontonnya, tapi saya yakin nanti akan banyak juga. Ingat kata Bung Roma, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Piu sedikit dahulu, piu dikit dahulu, baru kemudian lanjutkan ya. Wassalam.